Selamat datang di channel Nol Resistansi. Video kali ini kita coba mengupas tentang komponen elektronik yang bentuknya seperti kapsul ini dan sering sekali pasti kita jumpai. Ya betul, tema video ini adalah seputar tentang elektrolitik kapasitor atau biasa disingkat dengan ELCO. Tapi sebelum itu, like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. ELCO yang kita jadikan sampel di sini adalah ELCO yang berfungsi sebagai filter atau penyimpan tegangan listrik. Umum sekali kita jumpai selalu ada di dalam mesin peralatan elektronik kita ya. Di sini kita membahas ELCO polar ya, yaitu ELCO yang memiliki kutub positif dan negatif. Sebenarnya pabrikan sudah menyediakan informasi di setiap bodi ELCO-nya. Apakah kita sendiri sudah mengerti dengan informasi yang dicantumkan tersebut? Oke, langsung saja mari kita belajar bersama. Di sini ada sebuah ELCO. Dari lambangnya sendiri ini merupakan ELCO pabrikan dari Nippon Semicon dengan lot produksi yaitu KMG. Informasi di permukaan bodi ini terdapat tulisan berupa 50V 470UF. Informasi 50V ini menyatakan tentang voltase maksimal sebuah ELCO mampu menerima tegangan listrik. Maksudnya tegangan yang bekerja pada kaki ELCO yang dapat ditoleransi adalah maksimal sebesar 50V. Pada kenyataannya ELCO 50V ini hanya digunakan untuk filter tegangan biasanya di 24V saja ya. Maksud dari hal ini adalah mengantisipasi agar ELCO tidak overheat ataupun meledak. Informasi selanjutnya adalah 470UF atau 470 mikrofarad. Farad merupakan satuan turunan SI untuk kapasitansi listrik, yaitu kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Jadi ELCO ini mampu menyimpan tegangan listrik sementara sebanyak 470 mikrofarad. Satuan farad sebuah ELCO bermacam-macam ya, yang dikenal bisa mulai dari 0, sekian farad hingga puluhan ribu farad. Semakin besar angka farad, semakin besar pula daya simpan listriknya. Selanjutnya di permukaan belakang ada informasi 105 derajat Celcius. Kode ini memberitahukan kalau ELCO ini memiliki toleransi suhu kerja lingkungan yang tinggi hingga 105 derajat Celcius. Beberapa ELCO ada yang bertuliskan 85 derajat. Pemilihan toleransi suhu ini tergantung penggunaan ya. Jika digunakan dekat dengan komponen yang menghasilkan panas seperti FET misalnya, maka lebih baik menggunakan ELCO yang memiliki toleransi suhu tinggi yaitu 105 derajat ini. Selanjutnya yang tak kalah penting sebagai ELCO polar adalah garis negatif membentang ini yang memberitahukan kalau kaki sebelah sini adalah kaki negatif dari ELCO. Terbalik saat pemasangan di PCB, kaki positif dan negatif dapat mengakibatkan ELCO meledak. Satu lagi yang penting bahwa pabrikan ELCO mempunyai standar waktu simpan yang berbeda, ada yang 2-3 tahun atau bahkan ada yang sampai 10 tahun. Info ini tidak dituliskan di bodinya, jadi kita tidak bisa tahu sebuah ELCO sudah kadaluarsa atau belum. ELCO yang kadaluarsa biasanya ditandai dengan short atau tidak berfungsi, imbas dari isolator di positif dan negatif di dalam ELCO yang sudah mulai rusak. Cara untuk menangani ELCO kadaluarsa adalah dengan mengisi tegangan ELCO pada beban tegangan yang rendah selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu barulah aman untuk digunakan. Oke, tahap selanjutnya adalah memilih dan mengidentifikasi ELCO yang masih bagus dan yang sudah tidak. Menggunakan cara dan peralatan yang menurut autor paling bagus untuk mengetahui kondisi ELCO. Di sini saya punya sampel untuk ELCO yang masih bagus dan yang tidaknya ya. Langkah pertama adalah dengan melihat kondisi fisik ELCO itu sendiri. ELCO yang sudah rusak pemakaiannya biasanya terlihat mengembung atau lebih ekstrim lagi ada yang sampai meledak ya. Disebabkan karena panas atau konsleting kutub positif dan negatif di dalam bodi karena isolator di antara keduanya yang sudah rusak. Bandingkan dengan ELCO yang masih baru dengan bodi yang masih normal seperti silinder sempurna ini ya. Cara pertama ini adalah cara yang paling mudah tetapi tidak bisa mewakili kondisi sepenuhnya. Maka selanjutnya cara yang kedua adalah dengan menggunakan ESR meter analog. ESR meter ini digunakan untuk mengukur nilai tahanan sebuah ELCO terhadap frekuensi tinggi. ELCO yang bagus idealnya mempunyai tahanan 0 terhadap frekuensi tinggi ya. Maka ESR meter ini digunakan untuk mengukur besarnya resistansi dari sebuah ELCO. Alat ini menggunakan arus AC, arus bolak-balik dengan standar frekuensi di 150 kHz.
Pada umumnya elko yang bagus nilai ESR-nya adalah mendekati 0 untuk kapasitas di atas 10 mikrofarad. Alat ini banyak yang jual juga guys, baik itu kitnya maupun unitnya yang sudah jadi seperti ini. Sebelum menggunakan alatnya, kita perlu kalibrasi dulu jarumnya untuk menuju ke 0 dengan menyentuhkan kedua probe seperti ini. Yang saya punya ini dilengkapi dengan indikator short, yang mana jika elko itu short, jarum akan menyimpang menuju ke 0 dengan lampu LED-nya ini menyala. Lain jika elko normal, jarum menuju 0 dengan tanpa muncul lampu di sini ya. Kita bisa lihat di sini untuk elko baru dengan kapasitas 470 mikrofarad, jarum menuju 0 ya guys. Jadi elko ini normal. Kemudian kita cobakan elko yang sudah gembung tadi, kita tempelkan kedua probe-nya ke kaki elko. Ini bahkan tidak bergerak guys. Jadi sudah parah nih kerusakannya. Begitupun dengan elko ketiga ini. Ini bergerak hanya sedikit saja. Bahwa hal ini juga menyatakan kalau elko ini sudah rusak. Keunggulan alat ini adalah bisa digunakan tanpa elko itu dilepas dari PCB. Jadi untuk mengecek kerusakan, kalian cukup tempelkan probe-nya ke kedua kaki elko di PCB seperti ini. Maka alat ini sangat wajib dimiliki bagi yang berprofesi servis ini seperti kita ini guys. Dan dari pengecekan ini ternyata kondisi ESR elko semuanya bagus. Nah, ini hanya untuk sampel saja. Oke, cara ketiga adalah dengan menggunakan smart tester atau kapasitan meter atau alat jenis yang bisa digunakan untuk mengukur kapasitas farad sebuah elko. Yang saya miliki adalah bisa dibilang ini smart tester ya. Alat ini juga termasuk andalan saya. Ini sanggup digunakan untuk mengecek banyak sekali komponen elektronik, misalnya resistor, transistor, induktor, dan lain-lain, termasuk di dalamnya itu elko. Yang kita fokuskan di sini adalah untuk melihat kapasitas farad dari elko-nya. Berkurangnya nilai farad akan berakibat pada menurunnya daya simpan tegangan. Di sini kita tes elko baru dengan kapasitas tertulis 470 mikrofarad. Kalau kita tes, seharusnya angka farad akan menunjukkan di sekitar 470 dengan plus minus 10%. Dan ternyata benar, ternyata berisi 480 mikrofarad. Lalu kita coba cek elko yang sudah gembung tadi guys. Kita tes pakai alat ini. Hasilnya jauh sekali dari 47 yang tertulis. Bahkan bisa dibilang ini hampir kosong karena hanya terbaca di 30 nanofarad. Maka kesimpulan dari elko 100 volt 47 mikrofarad ini adalah rusak. Visual no good, ESR no good, smart tester juga no good. Selanjutnya kita cek elko yang gembung kedua. Di sini terbaca 33 mikrofarad dari kode yang tertulis sebesar 22 mikrofarad. Berarti secara kapasitas ini normal, tidak mengalami penurunan. Maka kesimpulan dari elko kedua 160 volt 22 mikrofarad ini adalah juga sama rusak. Visualnya no good, ESR-nya no good, dengan smart tester saja yang menyatakan kalau itu good. Berarti kondisi yang ideal adalah seperti elko 50 volt 470 mikrofarad tadi ya. Ini visualnya good, ESR-nya good, smart testernya juga good. Oke, demikian cara untuk mengidentifikasi elko yang terakurat menurut pengalaman saya. Sebenarnya ada lagi cara yang lainnya ya, tetapi saya sendiri paling sering menggunakan cara yang saya sampaikan ini tadi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.